The Angkringan Station berdiri di pusat perbelanjaan modern, menjadi cerminan bagaimana bisnis lokal bisa beradaptasi dan berkembang di era persaingan kuliner yang begitu dinamis. Adapun tim analisis strategi bisnis yang terdiri dari saya Abigail Haidar. Saya Stefanus. Saya Stevian Puro Umang. Saya Trivijan Matakusuma. Bersama kami mencoba menggali lebih dalam strategi yang diterapkan oleh The Angkringan Station. Masuk ke latar belakang, industri kuliner di Jogja mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, tetapi juga kompetitif. The Angkringan Station hadir di tengah tantangan ini, mulai dari perubahan selera konsumen, kemunculan persaingan baru, hingga ketergantungan pada lokasi mall. UMKM yang kami angkat itu dengan nama The Angkringan Station, didirikan pada 2023. Nah, pendirinya itu Ibu Grace yang berlokasi di Yogyakarta. Visi dari The Angkringan Station yaitu adalah menjadi ikon kuliner terdepan yang berhasil membawa dan melestarikan cita rasa otentik khas Jogja ke tengah gaya hidup masyarakat modern. Nah, untuk misinya, yang pertama itu menyajikan produk berkualitas, otentik. Kedua, memberikan pengalaman pelanggan yang berkesan. Yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas kuliner tradisional. Yang keempat, bertumbuh sebagai UMKM yang profesional. Nah, tujuan dari UMKM di Angkringan Station itu yang pertama, mempertahankan posisi sebagai pilihan utama untuk kuliner khas Jogja di lokasinya. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk pemasaran dan layanan. Yang ketiga, melakukan inovasi menu secara berkala untuk menjaga daya tarik. Dan yang terakhir, menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Untuk lingkungan internalnya, yaitu untuk UMKM di Angkringan Station memiliki keunggulan. Yang pertama itu keunggulan resep dan cita rasa otentik. Yang kedua, variasi menu pendamping yang beragam. Yang ketiga, kontrol penuh atas proses produksi dan lokasi strategis. Terus untuk kekurangan atau kelemahan yaitu ketergantungan pada satu menu unggulan dan lalu lintas mall. Yang kedua, ekosistem digital dan pemasaran yang masih terbatas. Yang ketiga, struktur manajemen informal dan ketergantungan pada pemilik. Oke, selanjutnya ada lingkungan eksternal. Kelebihannya, yang pertama ada meningkatnya minat pada wisata kuliner dan pengalaman otentik lokal. Yang kedua, pertumbuhan pasar pesan antar, delivery, dan perkantoran. Yang ketiga, peluang ekspansi melalui event dan kemitraan. Yang keempat dan terakhir, adopsi tren makan siap saji, ready to eat, atau frozen. Kemudian kekurangannya atau kelemahannya, pertama, persaingan sangat ketat dari berbagai lini. Kedua, fluktuasi harga dan ketersediaan bahan baku. Yang ketiga, perubahan selera dan tren kuliner yang cepat. Yang keempat, yang terakhir, potensi perubahan kebijakan dan regulasi lokal. Krisis persaingan di kekuatan porter. Pertama, ancaman pendatang baru. Threats of new entrants tinggi. Alasannya karena modal yang dibutuhkan untuk membuka gerai makanan skala kecil atau tenan di mall tidak besar. Konsep menu seperti angkringan atau nasi bakar juga mudah ditiru oleh pesaing baru. Selain itu, pelanggan di industri kuliner juga cenderung suka mencoba hal baru. Yang kedua, daya tawar pembeli, bargaining power of buyer tinggi karena pembeli di Lipo Plaza dihadapkan dengan banyak sekali pilihan gerai makanan lain. Pembeli sangat sensitif terhadap kombinasi harga, rasa, dan porsi yang disajikan. Daya tawar pemasok atau bargaining power of suppliers rendah hingga sedang. Alasan daya tawar pemasok rendah karena The Angkringan Station bisa berpindah jika harga tidak cocok. Namun daya tawar dari pemasok bisa tinggi jika The Angkringan Station terlalu bergantung pada satu pemasok yang memiliki bahan baku dengan kualitas premium atau kualitas tertentu. Yang keempat, ancaman produk pengganti, threat of substitutes produk tinggi. Alasannya karena pada bisnis ini pelanggan memiliki banyak pilihan. Mereka bisa membeli dari pesaing yang memiliki harga lebih murah atau yang memiliki banyak promo. Selanjutnya, yang terakhir ada persaingan antar pesaing atau rivalry among existing competitor. Sangat tinggi. Alasannya industri kuliner di kota ini, Jogja terutama, di lokasi premium seperti Lipo Plaza sangat padat dan kompetitif. Dan Angkringan Station harus bersaing langsung dengan berbagai jenis pemain seperti jaringan F&B nasional maupun internasional yang punya tenan di sana. Oke, untuk bagian berikutnya kita akan melanjutkan di perhitungan SWOT-nya. Bagian besarnya pertama faktor internal dulu itu dibagi strength sama weakness. Strength-nya itu totalnya ada 4,59. Kemudian berlanjut ke weakness, itu faktor strategisnya ada 3. Total semuanya adalah 1,68. Berikutnya ke faktor eksternal, dibagi jadi 2, itu opportunity sama threat. Totalnya itu di 4,24. Kemudian di threats-nya itu persaingannya sangat ketat dan dari berbagai lini.
poinnya 2,33. Dari perhitungannya kita dapatkan bahwa X-nya itu 2,89, Y-nya 1,91. Berarti posisi dari UMKM ini itu di kuadran pertama, yang berarti bahwa saya memiliki kekuatan internal yang besar, yaitu rasa otentik, lokasi strategis, dan dihadapkan pada peluang eksternal yang tinggi. Contohnya itu tren wisata kuliner, pasar delivery. Strategi yang harus digunakan adalah yang pertama itu inovasi dan diversifikasi menu, kemudian penguatan pemasaran digital dan komunikasi pelanggan, lalu itu ekspansi jangkauan pasar di luar mall, yang terakhir itu penguatan identitas rasa dan rantai pasok kunci, seperti itu. Demikian presentasi dari kami mengenai implementasi manajemen strategik pada UMKM The Angkringan Station. Melalui pemaparan tadi, dapat kita simpulkan bahwa penerapan strategi yang tepat, seperti pemanfaatan media sosial, peningkatan pengalaman pelanggan, serta fokus pada diferensiasi produk, dapat membantu UMKM bertahan dan bersaing di tengah ketatnya industri kuliner modern saat ini. Kami berharap apa yang kami sampaikan tadi bisa memberikan wawasan tambahan tentang pentingnya manajemen strategik dalam mengembangkan UMKM, khususnya dalam konteks lokal seperti Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.